Film diawali dengan sebuah adegan meeting para kru film yang membicarakan sebuah proyek film terbaru yang berjudul Menari di Atas Angin. Film ini disutradarai oleh seorang perempuan yang bernama Mia. Dalam memproduksi filmnya, Mia dibantu oleh Sada yang merupakan asisten sutradara. Film ini akan diperankan oleh dua artis Indonesia, yaitu Migi dan Dias. Migi yang rambutnya pendek dan Dias yang berjanggut. Diingat ya, Slur? Perlu kalian ketahui, dalam pembuatan sebuah film pasti harus ada BTS atau behind the scene, yaitu rekaman di belakang layar supaya ada bukti kerja keras mereka semua dalam proses pembuatan filmnya. Sahabat Migi, yaitu Poppy, menjadi kreatif behind the scene dalam proyek film ini. Sedangkan sutradara film ini sendiri, yaitu Pak Monty Tiwa, ikut akting juga di film ini sebagai tokoh cungkring. Tokoh cungkring tidak pernah ditampilkan mukanya karena ia adalah orang yang memegang kamera dan merekam seluruh kejadian selama proses pembuatan film berlangsung. Lokasi syuting mereka akan berlatarkan di daerah Bantul, Yogyakarta. Mia sangat yakin jika filmnya ini akan jadi salah satu film terbaik dan mendapatkan banyak penghargaan, Slur. Maka dari itu, ia meminta agar semua orang bekerja semaksimal mungkin agar hasilnya memuaskan dan sesuai harapan. Mereka semua pergi ke Yogyakarta dengan menaiki kereta api. Di pertengahan jalan, kereta sempat berhenti karena ada kendala. Perjalanan pun dilanjutkan. Karena kereta yang mogok tadi, mereka pun jadi sampai di Jogja pada malam hari. Setelah keluar dari stasiun, Migi merasa tidak enak badan, alias muriang. Maka dari itu mereka semua segera bergegas masuk ke dalam mobil untuk menuju tempat penginapan agar bisa beristirahat. Karena mereka ada banyak maka dibagi jadi dua mobil. Migi menaiki mobil yang di dalamnya ada Poppy, Dias, dan Cungkring yang sedang merekam video ini. Sedangkan sisanya ada di mobil lain. Tak lama dari itu Migi seketika terkejut karena ada orang gila yang memukul kaca sambil bilang, "Wongso, Wongso." Supir bilang jika Wongso itu artinya pulang, sedangkan Migi mengatakan bahwa Wongso itu adalah nama bapaknya. Entah apakah arti Wongso yang diucapkan oleh orang gila itu, ataukah itu sebuah peringatan yang menyuruh mereka semua untuk pulang ke Jakarta kembali. Mereka pun tidak terlalu memikirkan kejadian tadi dan terus melanjutkan perjalanan. Sesampainya, mereka disambut hangat oleh bapak pemilik penginapan. Poppy pun melihat ada alat musik gamelan, selain itu bagian-bagian rumah terlihat masih dari kayu. Yang berarti hal ini menunjukkan bahwa penginapan ini masih model tradisional. Singkat cerita, ketika malam semakin larut, Migi tidak bisa tidur karena terus mendengar suara tangisan. Sada dan Cungkring pun memutuskan untuk mengeceknya keluar. Ketika melewati ruangan gamelan, sebenarnya di sini creepy banget sih. Mana gelap juga kan? Nah, sesampainya di luar, ternyata benar. Sada pun mendengarkan suara tangisan juga. Ketika akan mengeceknya lebih lanjut, tiba-tiba... Mereka mendengar suara gamelan dari dalam. Mereka pikir itu ulah Migi dan Poppy yang sedang mencoba mengerjai mereka. Namun ketika masuk ke dalam, Poppy dan Migi tampak sedang berada di dalam kamar. Lah, berarti yang bunyiin gamelannya siapa, Slur? Karena masih penasaran, Sada dan Cungkring kembali keluar, dan suara tangisan itu masih terdengar dengan jelas. Tak lama kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Sekalian tahu. Apa sih? Tertangkap oleh kamera sosok wanita berkebaya merah yang entah makhluk apa itu. Tapi gara-gara scene ini, nyali Mamang jadi ciut buat nerusin nonton filmnya. Lanjut. Kemudian setelah melihat makhluk itu, kamera pun mati. Setelah kamera menyala kembali, terlihat bapak pemilik penginapan sedang ngajentul ciga popoean yang membuat mereka berdua kaget. Dan itulah hari pertama penginapan mereka, cukup mengerikan dan membuat hati tak tenang. Namun semoga saja kedepannya tidak mengganggu proses syuting. Keesokan harinya, mereka semua terlihat sedang latihan syuting yang mana syutingnya akan dimulai 5 hari lagi.
Film Menari di Atas Angin ini menceritakan seorang atlet perempuan yang kehilangan satu kakinya, tapi ia masih ingin dicintai oleh pacarnya. Namun ketika saat sedang latihan, Mia yang perfeksionis merasa jika Migi dan Diaz kurang mendalami peran. Padahal Mia sudah memberikan waktu berbulan-bulan untuk mereka latihan film ini, Slur. Namun mereka terkadang masih lupa skrip dan terlihat sangat kaku. Sehingga mereka pun kena marah. Selain itu, Mia juga marah kepada Sada yang merupakan asistennya karena tidak becus memperhatikan para aktor. Sehingga jadi keteteran seperti ini. Hah? Nantangin gue loh? 5 hari Sada, minggu depan kita syuting. Anjing ya, harus gue juga yang ngasih motivasi ke mereka hari ini. Setelah marah-marah, Mia menyuruh semuanya istirahat, tapi pakai urat. Istirahat semuanya. Siang harinya, mereka semua pun pergi ke Candi Borobudur untuk survei tempat syuting. Diaz, Poppy, dan Migi terlihat senang dan berlari-larian. Mia mengatakan jika ini bukan piknik, sehingga mereka kena marah lagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka akan pulang ke penginapan kembali. Sama seperti kemarin, Migi naik mobil yang isinya ada Diaz, Poppy, dan juga Cungkring. Sedangkan Mbak Mia dan lain-lain berada di mobil lain dan sudah jalan duluan. Tanpa disangka-sangka, mobil yang mereka tumpangi malah tersesat di jalan sepi, yang dimana tidak ada mobil melintas sama sekali. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat seperti ada sinar lampu mobil, tapi setelah didekati, ternyata itu bola-bola api yang semakin lama semakin membesar dan melewati mobil mereka. Mamang tahu nih, kalau gak salah nama hantunya Banaspati. Melihat hal itu, Migi dan semuanya tampak ketakutan dan langsung membaca istighfar. Untungnya di sana ada satu warga sehingga Diaz bisa menanyakan jalan menuju arah penginapan. Cungkring rasa orang itu tidak beres dan menyuruh Diaz balik lagi. Untungnya warga aneh tadi memberitahukan jalannya sehingga mereka bisa pulang ke penginapan kembali. Sesampainya, Mia marah lagi karena mereka semua pulang sangat terlambat. Mia menuduh jika mereka datang ke diskotik dulu untuk dugem-dugem. Namun Diaz menepisnya dan ia menjawab bahwa mereka terlambat karena tersesat. Karena Diaz menjelaskan dengan nada songong, maka saat itu ia hampir berkelahi dengan kru film lainnya. Untungnya banyak yang melerai sehingga perkelahian pun tidak terjadi. Keesokannya, mereka mencoba latihan lagi. Namun lagi-lagi Migi terlihat tidak bisa fokus, sehingga seketika blank dan lupa skrip lagi. Hal ini pun membuat Mia semakin marah. Proses latihan pun menjadi terganggu, ditambah kondisi Migi yang semakin meriang. Kembali lagi syuting! Wow! Rengsek semuanya! Hancur! Beberapa jam kemudian, kondisi Migi pun terlihat semakin parah, dan bisa dipastikan jika penyakitnya bukan muri yang biasa. Selain itu, seketika rambutnya menjadi beruban, Slur. Migi yang terbaring di kasur rencananya akan dibawa ke rumah sakit. Namun yang mengejutkannya adalah saat akan digotong ke mobil, tubuh Migi seketika berubah jadi berat. Sampai-sampai diangkat oleh semua orang yang ada di sana. Tapi tetap, Slur, badannya tidak bisa diangkat. Wah, gak beres ini mah. Malamnya mereka semua kumpul di ruang tengah dan melamun berjamaah. Mereka kebingungan dengan apa yang terjadi pada Migi. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar Migi seperti seseorang sedang nyinden. Dan ketika dicek, tanpa disangka ternyata itu Migi yang sedang nyinden. Tinggalanku. Tatapan dan gestur tubuhnya pun sangat berbeda dengan Migi yang biasanya. Di saat semua orang takut dan menjauhi Migi, Cungkring malah nekat mendekatkan diri agar bisa merekam. Keesokan harinya, Cungkring merekam Mia yang sedang curhat sambil marah-marah. Gara-gara kondisi Migi sekarang, otomatis jadwal syuting yang sebentar lagi mereka lakukan akan berantakan. Mia ingin ganti artis saja. Ia bilang jika banyak artis di luar sana yang lebih baik daripada Migi.
Sore harinya, mereka pun mengundang seorang paranormal. Tiba-tiba Migi keluar dari kamarnya dan duduk bersama mereka. Di sini tampak si paranormal sedang berkomunikasi dengan makhluk yang ada di tubuh Migi. Paranormal pun mengatakan jika Migi dirasuki arwahnya Nyai Pramuda Wardani. Setelah itu Migi yang terasuki kembali masuk ke kamarnya lagi. Masa lo? Malam pun datang. Simbah mencoba untuk berkomunikasi dengan Nyai Pramuda Wardani kembali. Ia pun membacakan sebuah mantra agar arwah itu keluar dari tubuh Migi. Namun arwah Nyai Pramuda Wardani menolak untuk keluar, karena Migi adalah salah satu keturunan yang mewarisi darahnya Slur. Yah, mereka masih satu keluarga gitu. Namun tak lama kemudian, akhirnya Migi tepar juga. Merasa sudah beres dan juga aman, mereka semua bersantai bersama-sama. Tak lama kemudian Sada datang sambil memberitahukan jika Migi menghilang dari kamarnya. Padahal dari tadi Sada menjaga di depan pintu kamar, tapi entah mengapa ketika dicek Migi sudah hilang secara misterius. Simbah pun segera menerawang. Ia pun mengatakan jika Migi diculik ke alam gaib. Keesokan harinya, Simbah mengajak mereka semua pergi ke pantai Parangtritis. Konon katanya, Parangtritis merupakan sebuah gerbang menuju alam lain. Siapa tahu mereka semua bisa menemukan Migi di sana. Sesampainya di sana, Cungkring merekam Simbah yang sedang melakukan ritual, yang mana ritual ini bertujuan agar Migi dikembalikan. Setelah ritualnya selesai, Simbah mengajak mereka semua pulang. Ketika di pertengahan jalan, tanpa disangka-sangka, disinilah semua teror mengerikan itu mulai terjadi. Mula-mulanya, Poppy melihat Mbak Mia dan salah satu kru film di belakang Cungkring tiba-tiba menghilang. Dan ketika Cungkring berbalik badan, tiba-tiba Poppy dan semua yang ada di depannya pun ikut menghilang juga. Kecuali si Mbah saja. Cungkring yang panik pun berjalan ke depan Simbah. Seketika ia malah terjatuh dan tiba-tiba berada di sebuah tempat yang dipenuhi oleh rerumputan. Di sini mereka semua sudah masuk ke alam gaib. Mereka semua pun kebingungan kenapa bisa langsung teleportasi ke tempat ini. Setelah semuanya sadar, lalu mereka melihat Migi dari kejauhan. Entah gara-gara apa, tapi si Migi malah lari secepat mungkin menghindari mereka. Dari belakang mereka semua pun berusaha mengejar. Migi berlari ke dalam candi. Setelah dikejar, tiba-tiba Migi menghilang. Poppy yang merupakan sahabatnya Migi memaksa semuanya terus berlari untuk mencari Migi. Tak lama kamera pun mati. Kamera hidup kembali dengan keadaan hari sudah gelap gulita. Mereka akan lanjut mencari Migi. Namun ketika di pertengahan jalan, mereka melihat ada sebuah pertunjukan wayang. Mereka seketika terkejut karena di belakang layar tidak ada dalangnya, yang berarti wayang itu bermain dengan sendirinya. Setelah keanehan itu, mereka lanjut mencari Migi. Mereka mulai memasuki kawasan hutan dengan pohon-pohon yang lembab. Di sana salah satu kru melihat ada sebuah jimat batu delima. Karena suka barang mistis, maka kru itu mengambilnya. Kemudian tak jauh dari tempat tadi, kru film ini menemukan sebuah benda pusaka kembali, yaitu sebuah keris. Ia segera mengambilnya, namun tiba-tiba tubuhnya terseret dan menghilang. Dari sini kita bisa belajar, jangan mengambil suatu apapun yang bukan milik kita, apalagi di tempat-tempat yang keramat. Karena kejadian tadi, mereka sangat panik dan ketakutan. Kamera hidup kembali dengan memperlihatkan mereka semua sedang kecapean karena habis lari-larian. Poppy tidak mau mati dan ingin pulang ke rumah. Sementara itu Mbak Mia terus marah-marah kapanpun dan dimanapun. Ia kecewa karena proyek filmnya akan gagal. Namun ketika ingat nama Migi, seketika semangat Poppy tumbuh kembali Slur untuk mencari sahabatnya itu. Ketika mereka semua lanjut mencari, hal aneh tidak pernah berhenti bermunculan. Mereka mendengar suara perempuan menangis. Ternyata itu suara seorang perempuan yang mengaku terpisah dengan teman-temannya. Ia tersesat di hutan ini gara-gara tadi sedang berada di pantai Parangtritis.
Karena perempuan ini cantik, maka Diaz berinisiatif untuk menolongnya. Diaz akan menemaninya sampai ia bertemu dengan teman-temannya lagi. Semua kru film menyuruh Diaz untuk lanjut mencari Miggy dan jangan membantu perempuan itu karena mereka rasa perempuan itu tidak beres. Namun Diaz tidak peduli Slur, sehingga Diaz tetap di sana bersama perempuan itu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, langkah mereka seketika terhenti. Hal ini dikarenakan di depan mereka ada sosok hantu kakek-kakek, gak pakai baju dan cuma pakai kancut aja, serta melakukan gerakan-gerakan aneh. Sontak mereka semua berlari karena ketakutan. Kamera sempat mati. Lalu kamera menyala kembali dengan menampilkan mereka yang masih berlari-lari. Cungkring sekarang bersama Poppy dan Pak Dimas. Sedangkan Bamia dan Sada entah ada di mana. Saking paniknya mereka sampai terpisah-pisah Slur. Kemudian, mereka bertiga mulai menyadari jika tempat ini adalah kuburan. Hal ini membuat mereka tambah merinding. Tak lama dari itu, Poppy mengeluh ingin buang air kecil. Pak Dimas pun akan mengantarkan Poppy, sedangkan Cungkring menunggu sendirian di kuburan itu. Sudah 30 menit lebih Cungkring menunggu, tapi Poppy dan Pak Dimas tak kunjung datang. Hingga suatu ketika... Cungkring sangat terkejut karena sosok pocong di hadapannya. Cungkring langsung kabur dan meninggalkan kameranya yang terjatuh. Karena kamera masih menyala, pocong itu pun terekam sedang loncat-loncat. Lalu pocong itu pun pergi. Kemudian Cungkring datang kembali dan mengambil kameranya. Setelah itu Cungkring lari secepat mungkin. Ia pun bertemu dengan Sada dan Mbak Mia. Namun Cungkring seketika tercengang ketika melihat Poppy ada bersama mereka. Yang ternyata dari tadi Poppy itu bersama Mbak Mia dan Sada Slur. Jadi Poppy yang tadi bersama Cungkring dan Pak Dimas itu siapa? Pak Dimas! Lalu seketika mereka mendengar jeritanya Pak Dimas. Mereka semua pun berlari kembali. Lagi-lagi langkah mereka pun terhenti karena mendengar suara dari kejauhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datanglah segerombolan warga yang sedang menggotong keranda. Cungkring pun melihat orang di dalam keranda itu adalah Diaz. Mereka berempat semakin ketakutan. Ketika berlari kamera sempat mati. Kamera pun menyala kembali dan memperlihatkan mereka semua sudah sampai di sebuah tempat yang dimana di tempat itu sedang diadakan sebuah acara pentas tari. Mereka tampak terkejut ketika melihat Miggy sedang ikut menari di tengah-tengah para penari tersebut. Poppy menyuruh Miggy sadar dan ikut pulang bersama mereka. Namun Miggy malah terus menari. Sada pun langsung mengangkat Miggy lalu membawanya kabur Slur. Mbak Mia, Poppy, dan Cungkring ikut berlari dari belakang. Akhirnya mereka pun bisa menemukan Poppy. Namun tak lama dari itu, datanglah segerombolan prajurit bersama dengan Ratu penunggu hutan ini. Ratu mengatakan jika mereka harus segera keluar dari tempat ini. Mereka bertanya, bagaimana cara menemukan jalan keluarnya? Ratu menjawab, jika hati mereka bersih, maka jalan keluar itu akan ada. Jika matahari terbit dan mereka masih ada di tempat ini, maka mereka akan terjebak selama-lamanya. Tentunya hal ini membuat mereka semua panik, apalagi sekarang sudah pukul 5.42 pagi. Bamia yang frustasi pun berlari seedan mungkin agar bisa keluar dari sini. Namun tiba-tiba, Bamia ditemukan sudah dalam keadaan duduk dan kakinya yang patah. Cungkring menyuruh Poppy untuk memegang kamera, sedangkan ia akan menolong Mbak Mia. Namun seketika Cungkring digigit oleh Mbak Mia. Sekarang hanya Poppy, Sada, dan Miggy yang tersisa. Mereka terus melangkah untuk mencari jalan keluar. Pada akhirnya mereka berhasil keluar hutan dan langsung teleportasi ke lereng Merapi Slur. Di sana Miggy pun sadar dan memeluk Poppy sahabatnya. Tak lama kemudian tanah pun bergoncang. Mereka semua berlari menyelamatkan diri dan kamera tak sempat terselamatkan. Dan film pun selesai.